Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ikhwati al-kiram fi qanati Pondok Belajar. Insyaallah fi hadhihi al-fursah sanadrusu anil ibarat al-yawmi al-qasirah haula al-as'ilah. Yani insyaallah kita pada kali ini teman-teman kembali lagi bersama kami pada pembelajaran bahasa Arab melalui percakapan singkat dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar beberapa pertanyaan seputar yang bisa kita pertanyakan, kata-kata yang mungkin sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa juga untuk menambah kosakata di dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Baik teman-teman, kita ambil yang pertama. Kita lihat di sini adalah fal Ahmadu fil baiti. Ahmadu fil baiti. Apakah Ahmad ada di rumah? Baik, kata tanya A di dalam bahasa Arab ini sama dengan kata tanya dengan bermakna hal, yang artinya apakah. Ya, sebuah pertanyaan yang digunakan untuk yang jawabannya nanti pasti ada na'am atau la. Yang jawabannya yes or no gitu ya. Ya atau tidak. Kenapa? Karena kata ini masih dia kalimat yang masih ragu dalam sebuah pertanyaannya, atau butuh jawaban yang pasti antara ya atau tidaknya. Misalkan bagaimana cara menjawabnya? Ahmadu. Jadi kita misalkan di sini, apakah Ahmad fil baiti? Apakah Ahmad ada di rumah? Bagaimana cara menjawabnya? Bisa kita sampaikan na'am, ya, atau misalkan kalau tidak la gitu ya. Tinggal kasih na'am atau la. Na'am artinya ya, la artinya tidak. Kalau ya berarti kita sebutkan na'am Ahmad fil bait, atau bisa kita ganti dengan kata gantinya huwa. Jadinya Ahmad, jawabannya na'am huwa fil baiti. Kalau tidak la, misalkan kita sebut, atau baru kita lanjutkan kepada yang lainnya. Tapi kita ditanggung jawab, kita tidak membahas tentang jawabannya teman-teman. Nanti kita akan bahas jawaban tersebut pada kaidah bahasa Arab dalam video-video setelahnya. Kemudian selanjutnya pada lafal yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu ma hadza. Ma hadza. Baik, boleh teman-teman ikuti bersama kami. Ma hadza. Biasanya dalam kata ini merupakan kata yang biasa kita kalau dalam bahasa Inggris kita tanya what is this gitu ya. What is this? What is this? Apa ini? Dalam bahasa Arab simpel, hanya kita ucapkan ma hadza. Ma artinya apa, dan dia merupakan kata istifhamiyah ya, isim istifham yang dia digunakan untuk bertanya. Ya, isim istifham, kata yang digunakan untuk pertanyaan. Dan ma juga bisa kita kategorikan untuk yaitu nafiyah, mengandung peniadaan sesuatu. Misal ma ahad fil bait, atau misalkan ma dhahaba, atau dia tidak pergi gitu ya. Dan yang semisalnya. Maka akan tetapi di sini makna ma yaitu diartikan sebagai apa. Maka hadza di dalam bahasa Arab merupakan kata tujuk dekat yang digunakan untuk menunjuk barang yang dekat dengan kita. Ma hadza, apa ini gitu ya. Selanjutnya ungkapan yang kita ambil untuk seputar pertanyaan ma dzalika. Ma dzalika, apa itu? Sama dengan ma hadza, cuman kita ganti dengan kata zalika, artinya that ya, itu ya. Ma dzalika, apa itu? Nah, dan semisalnya. Ini pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Apa itu, apa ini, dan semisalnya. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Aina suqu? Aina suq? Aina suq? Nah, kata tanya ini biasanya kita pakai ketika apa teman-teman? Ketika kita ingin pergi ke pasar dan kita nanya, di mana pasarnya? Nah, gitu ya. Dalam bahasa Arab kita sampaikan aina suq? Aina suq? Baik, pertanyaan kelima atau selanjutnya, ila aina satadhhab? Ila aina satadhhab? Nah, pertanyaan ini biasanya kita ingin tanyakan kepada kawan kita atau teman kita yang sedang berusaha atau kadang kita lihat mau pergi gitu ya. Terus kita mau nanya mau pergi kemana sih gitu kan.
Dalam bahasa Arab kita katakan ila aina satadhab atau satadhabu ila ain, sama saja. Ya, kita ulangi. Ila aina satadhab, kemana kamu akan pergi, atau kemana kamu mau pergi, ya, atau akan. Biasanya kata sa itu diartikan dengan akan. Tapi nggak apa-apa. Kemana kamu mau pergi atau kemana kamu akan pergi. Misalkan kita ingin pergi ke masjid, maka kita katakan sa'adhabu ilal masjid. Sa'adhabu ilal masjid. Nah, ini kalimat ini bisa kita ganti teman-teman sesuai dengan kita inginkan. Misalkan kalau kita ingin pergi ke pasar, berarti sa'adhabu ilas suq. Atau misalkan kalau kita pergi ke Jakarta, maka sa'adhabu ila Jakarta. Kalau kita misalkan pergi ke taman gitu ya, sa'adhabu ilal hadiqah. Atau misalkan kita ingin pergi kebun, sa'adhabu ila al-bustan dan yang semisalnya. Tempat-tempat yang kita ingin tuju. Baik, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, madza turidu? Madza turidu? Apa yang kamu inginkan? Nah, pertanyaan ini sering nih kita ingin tanya, madza turid? Apa yang kamu inginkan? Kita lihat ada orang yang datang, terus dia pengen sesuatu. Maka kita katakan dalam bahasa Arab, madza turid? Maka misalkan uridu kitaban, saya ingin buku. Misalkan kalau duit gitu ya, uridu fulusan atau uridu nuqudan, ya. Atau misalkan kalau dia misalkan uridu sayyaratan, saya ingin mobil misalkan, dan semisalnya. Bisa diganti sesuai dengan kita ingin ya. Pertanyaan selanjutnya, hal tanawal talfatur? Hal tanawal talfatur? Sudah sarapan? Sudah sarapan pagi? Nah, gitu ya. Dalam bahasa Arab, hal tanawal talfatur atau tanawal talfatur tanpa hal juga bisa. Sebenarnya di dalam bahasa Arab itu tinggal bagaimana intonasi kita dalam penekanannya. Di sini misalkan hal taghaddaita, tapi cukup taghaddait. Nah, misalkan kita nanya taghaddait, nah, gitu ya, dengan intonasi yang berbeda tentu. Tapi untuk lebih jelasnya nggak apa-apa kita tambahkan hal taghaddait. Apakah kamu sudah makan siang? Nah, misalkan belum, ya tinggal belum. La, ana lam lam ataghadda masalan. Ana lam ataghadda ba'd, saya belum makan gitu ya. Nah, dan yang semisalnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, mudah-mudahan bisa dihafalkan dan membantu untuk belajar bahasa Arab melalui pertanyaan-pertanyaan singkat seputar kehidupan yang kita tanyakan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan bantuan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.